百朝大战正式开始。 Masih di alur cerita Wudong Qianpun. 究竟是谁？老子林动。 Chapter 771. King Tan, apa yang kamu lakukan di sini? Suara Lindong saat ini dipenuhi dengan kejutan dan kemarahan. Di antara dua emosi ini adalah ketakutan yang sedikit tetapi tidak dapat disembunyikan. Jenis ketakutan yang muncul ketika segala sesuatu tiba-tiba keluar dari kendali seseorang. Ini adalah pertama kalinya Ying Xiao Xiao dan Ying Huan Huan melihat Lindong dalam keadaan seperti itu. Segera, mereka tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah gadis yang sangat cantik di udara. Gadis muda itu seusia Ying Huan Huan dan mengenakan pakaian hitam. Dia memiliki sosok langsing dan wajahnya yang cukup cantik, sementara matanya yang indah tampak dipenuhi semangat, seolah-olah ada peri yang bisa berbicara di dalamnya. Dari kelihatannya, ini adalah King Tan, yang telah meninggalkan dengan cara yang berbeda dari Lindong setelah dia meninggalkan kekaisaran yang besar. Di belakangnya, seorang pria berdiri tinggi di langit. Undulasi dari yang terakhir agak kuat dan wajahnya ditutupi setengah topeng hantu, memberinya aura yang sedikit menakutkan. Penampilan unik ini tidak asing bagi Ying Xiao Xiao dan yang lainnya. Dia nomor satu dalam daftar orang yang dicari di wilayah Shuan Timur, topeng hantu Chen Gui. Bagi mereka, dia bisa dianggap sebagai karakter yang sangat terkenal. Saat ini, dua orang di langit ternyata telah menjadi titik fokus area ini. Tentu saja, lebih banyak tatapan diarahkan ke Ghost Mask Chen Gui. Lagi pula, reputasi nama nomor satu di daftar yang diinginkan sekte itu agak menakutkan. Di udara, senyum bahagia di wajah King Tan jelas telah ditakuti oleh Lindong. Dia buru-buru mendarat dari udara dan dengan patuh berdiri di depan yang terakhir, namun dia tidak berani melihat wajah Lindong. Dengan kepalanya yang sedikit tertunduk, dia tampak seperti seorang gadis kecil yang bodoh yang ditangkap setelah diam-diam menyelinap keluar dari rumah. Kamu. Lindong agak linglung saat dia menatap gadis muda yang berdiri di depannya. Wajah yang begitu akrab sehingga praktis tercetak pada jiwanya menyebabkan perasaan aneh menyembur keluar dari lubuk hatinya. Untuk sementara waktu, yang bisa ia lakukan hanyalah menunjuk pada gadis muda itu dan bergumam tak jelas. Chen Gui sekarang juga mendarat di belakang King Tan. Ketika dia melihat betapa taatnya saudari junior muridnya ini, bahwa bahkan tuannya yang paling keras pun tidak dapat berbuat apa-apa, menjadi, dia juga agak terkejut. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Lindong, yang ekspresinya terus berfluktuasi antara kemarahan dan syok, ingin mengatakan sesuatu tetapi menyadari bahwa sepertinya tidak pantas baginya untuk berbicara. Oleh karena itu, dia hanya bisa melanjutkan dengan cara ini sambil berdiri di belakang King Tan. Apa yang telah kau lakukan? Mengapa kamu di sini? Anda telah meninggalkan rumah? Lindong memiliki resistensi tertentu terhadap syok. Dengan demikian, setelah waktu yang lama, dia akhirnya mendapatkan kembali akalnya ketika suaranya yang khawatir dan marah meledak keluar seperti meriam. Tidak juga, ibu dan ayah tahu bahwa aku telah pergi. Tangan kecil King Tan terjerat saat dia menjawab. Mengapa kamu tidak patut tinggal di kekaisaran Greatian? Mengapa gadis seperti kamu harus lari ke dunia? Kata Lindong dengan marah. Dia tidak dapat membayangkan mengapa seorang gadis kecil yang bodoh akan berani memasuki tempat seperti wilayah Shuan Timur yang penuh dengan bahaya. Apakah dia tidak menyadari bahwa jika sesuatu terjadi, dia dan orang tua mereka tidak akan sanggup menanggungnya? Ketika dia memikirkan hal terburuk yang bisa terjadi, bahkan seseorang seperti Lindong merasa sedikit mati lemas. Dia tahu bahwa dia akan benar-benar menjadi gila jika skenario itu menjadi kenyataan. Kamu bisa pergi dan pergi ke dunia, kenapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? King Tan mengangkat wajahnya yang mungil dengan cara yang tidak adil. Namun, ketika dia melihat kemarahan yang sekali lagi menyelimuti dahi Lindong, dia dengan cepat menarik kembali ketika sedikit keberanian yang berhasil dia kumpulkan langsung menghilang seperti asap. Aku juga ingin untuk melindungi ibu, ayah, dan yang lainnya. Saya juga bisa menjadi kuat. Pasti sangat melelahkan bagi Anda untuk berusaha keras sendiri. Saya juga ingin membantu Anda. Saya tidak lagi ingin menjadi seperti sebelumnya, di mana saya hanya bisa berdiri dan menonton tanpa daya. Kata-kata gadis muda itu jelas mengejutkan Lindong sejenak. Dia menatap wajah mungil gadis muda yang dipenuhi dengan keluhan dan tidak bisa tidak menjawab dengan agak jengkel. Mengapa bodohnya mengkhawatirkan hal-hal seperti itu? Meskipun nadanya jengkel, amarah di dahinya mulai sedikit memudar. Kata-kata gadis muda itu telah membangkitkan emosinya dan membuatnya merasakan sedikit kebahagiaan.
Tampaknya gadis kecil dari sebelumnya telah tumbuh sedikit. Mulut kecil King Tan menyusut, namun, gadis yang cerah tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk menentang Lindong yang akan meledak dengan amarah. Ibu dan ayah tahu bahwa Anda datang ke sini? Lindong memijat kepalanya yang agak sakit ketika dia bertanya. King Tan berulang kali menganggukkan kepalanya. Mereka sudah setuju? Tanya Lindong lagi. Setelah mendengar ini, King Tan ragu-ragu sejenak. Saat dia hendak menganggukkan kepalanya, dia melihat ekspresi Lindong tiba-tiba menjadi keras. Segera, dia menundukkan kepalanya dalam kekalahan saat dia menjawab, "Mum tidak setuju, dan kami berdebat karena ini." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, King Tan buru-buru menutup mulutnya. Dia memandang Lindong dari sudut matanya dan cukup yakin, dia melihat wajah yang baru saja mereda sedikit lagi gelap. "Sekarang sayap Anda telah mengeras, Anda bahkan berani berdebat dengan ibumu?" Lindong tertawa dengan sikap yang dingin. King Tan menundukkan kepalanya saat dia bergumam, "Tegur aku jika kamu harus, tapi..." Saat dia berbicara, mata gadis muda itu memerah. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah yang sudah semakin matang dan bertekad dibandingkan 2 tahun yang lalu, ketika dia tersedak beberapa kata. "Saya merindukanmu." Berbagai ekspresi di wajah Lindong akhirnya membeku karena kata-kata ini. Gadis muda itu mengikuti jejaknya dan meninggalkan tempat di mana dia bisa sekeras yang dia inginkan, rumah tempat dia bisa membuat masalah sesuka hatinya. Sendirian, dia juga mengalami berbagai hal. Semua ini agar dia tidak lagi harus berjuang dengan cara yang menyebabkan hati seseorang sakit. Tenggorokan Lindong bergetar sedikit. Segera setelah itu, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan menepuk kepala gadis muda itu. Suaranya agak serak ketika dia berbicara, "Akhirnya kau tumbuh." Setelah itu, dia tertawa pahit sebelum melanjutkan, "Sig, lupakan saja, aku akan melepaskanmu kali ini." Ketika kata-katanya jatuh, kegembiraan muncul di mata gadis muda di hadapannya, seolah-olah dia tiba-tiba diampuni. Dengan senyum manis, dia mengulurkan tangan dengan cara yang sangat alami dan menempel ke lengan Lindong seperti yang selalu dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Ketika King Tan menempel di lengan Lindong, senyum diam-diam muncul dari sudut bibirnya. Namun, tepat ketika senyum ini muncul, dia merasakan sepasang mata yang cerah menatapnya. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan Ying Huan-Huan, duduk di belakang dengan tangannya yang seperti batu giok di atas sitar hijau gelap. Tatapan yang terakhir saat ini terpaku erat pada King Tan dan telah dengan jelas menemukan senyum liciknya. King Tan diam-diam menjulurkan lidahnya sebelum mengedip pada Ying Huan-Huan. Dengan mata besar itu, dia menyampaikan pesan, "Jangan memaparkan apa yang Anda ketahui." Ying Huan-Huan tidak bisa membantu tetapi merasa seperti tertawa. Sepertinya gadis bernama King Tan ini mengerti Lindong dengan sangat baik. Dia bahkan tahu metode apa yang digunakan untuk menenangkan Lindong yang hampir meledak karena marah. Namun, Ying Huan-Huan juga bisa mengatakan bahwa emosi King Tan sebelumnya adalah... Ying Huan-Huan secara alami tidak berencana mengungkap tindakan licik King Tan. Oleh karena itu, dia mengedipkan mata pada King Tan dan kedua gadis seusia itu mencapai konsensus tertentu. Tersembunyi sempurna dari Lindong yang biasanya tenang dan bijaksana. "Kakak laki-laki, Lindong, ini murid senior kakak saya, Chen Gui. Ini berkat pengawalnya bahwa saya bisa keluar kali ini." King Tan berbalik dan menunjuk ke arah Chen Gui saat dia memperkenalkannya pada Lindong sambil tersenyum. "Saya Lindong, terima kasih banyak kepada saudara Chen, saudara perempuan saya telah banyak mengganggu Anda." Lindong segera menggenggam tangannya. Nada suaranya sangat tulus dan berterima kasih. "Ah, aku tidak pantas menerima pujian seperti itu, saudara Lindong terlalu sopan. Saya hanya melakukan seperti yang diperintahkan tuan saya." Setelah melihat ini, Chen Gui buru-buru bergandengan tangan sebagai tanggapan, menyebabkan Ying Xiao Xiao, Wang Yan dan yang lainnya menjadi sedikit terkejut. Bagaimanapun, Chen Gui dikatakan sebagai orang yang sangat eksentrik dan acuh tak acuh, seseorang yang tidak akan begitu mudah untuk berkomunikasi. "Menguasai? Anda sudah masuk sekte?" "Sekte apa itu?" Lindong sedikit terkejut. Dia dengan cepat melihat ke arah King Tan dan bertanya. Dari kelihatannya, dia takut King Tan memasuki sekte yang meragukan. "Hehe, sekte kami tidak terletak di wilayah Xuan Timur, tetapi di wilayah Xuan Utara. Sekte kami dikenal sebagai Istana Kegelapan. Sudahkah saudara Lindong mendengarnya sebelumnya?" Chen Gui segera menjelaskan. "Istana Kegelapan?" Ketakjuban melintas di mata Lindong, sementara dia merasakan kejutan di hatinya. Jelas bahwa dia tidak terbiasa dengan faksi ini.
Istana Kegelapan, penguasa wilayah Shuan Utara. Jika seseorang berbicara tentang reputasinya, itu tidak kalah dengan Titan seperti gerbang Yuan sama sekali. Bagaimana Anda bisa berakhir di wilayah Shuan Utara? Lindong jelas agak terpana oleh fakta bahwa King Tan telah bergabung dengan Istana Kegelapan. Ketika saya berada di Kekaisaran yang besar, seorang penatua dari Istana Kegelapan mengikuti saya dengan harapan bahwa saya akan bergabung dengan Istana Kegelapan, jawab King Tan. Lindong sedikit mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka bahwa King Tan sudah diperhatikan oleh sesepuh Istana Kegelapan pada saat itu, baik dia maupun Marten kecil tidak merasakan apa-apa. Namun, Lindong mendesah lega mengetahui bahwa King Tan telah bergabung dengan Istana Kegelapan. Istana Kegelapan bisa dianggap sebagai penguasa suatu wilayah. King Tan seharusnya cukup aman bersama mereka. Ini adalah sesama murid Dao Sek saya. Lindong berbalik dan mengangkat bahunya ke Ying Xiao Xiao dan yang lainnya saat dia tertawa kecil. Ini adik perempuanku, King Tan. Setelah menyelesaikan perkenalannya, dia dengan lembut menepuk tangannya saat dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah murid-murid gerbang Yuan dan tersenyum. Senyumnya mendapatkan kembali aura dinginnya. King Tan, mundur sedikit, pertama-tama aku harus mengurus masalah kecil. Chapter 772. Mata seluruh tempat telah berkumpul menuju area di mana Dao Sek berada. Jelas, sedikit perubahan yang tiba-tiba terjadi menyebabkan situasi saat ini sedikit berubah. Meskipun semua orang tidak yakin mengapa Chen Gui akan campur tangan dan membantu Dao Sekte, situasinya tidak diragukan lagi di mana Dao Sekte telah mendapatkan penolong yang sangat kuat. Dihadapkan dengan nomor pangkat dalam daftar sekte yang dicari, kemungkinan bahkan Yuan Little King Yuan Chang akan merasa sedikit menahan rasa takut. Tidak terduga bahwa bahkan Chen Gui telah muncul, mata Ling Qingzu menatap ke kejauhan. Fluktuasi sedikit melintas di matanya saat dia bergumam dengan lembut. Siapa gadis itu bernama King Tan? Tanya Wu Kun dengan agak terkejut. Dari penampakan situasinya, gadis berkulit hitam itu tampaknya memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Lindong. Chen Gui tampaknya telah campur tangan dan membantu Dao Sekte karena dia. Dia tampaknya adik perempuan kakak laki-laki Lindong. Saya pernah mendengar mereka menyebutkannya di masa lalu. Suruo memandang King Tan, yang sangat dekat dengan Lindong. Iri melintas dalam matanya saat dia berbicara. Jadi seperti itu, Wu Kun mengangguk sedikit. Segera, matanya melihat ke arah Yuan Gate. Dia berkata, meskipun mereka memiliki bantuan Chen Gui, masih ada beberapa kesenjangan antara kekuatan Dao Sekte dan gerbang Yuan. Masalah ini menjadi semakin rumit. Lindong perlahan melangkah maju di depan mata dari seluruh tempat. Setelah itu, dia melihat ke arah Yuan Gate. Sebuah cahaya dingin mengalir di matanya. Daerah ini tidak secara eksklusif milik gerbang Yuan Anda. Apakah murid Dao Sek saya ingin tetap di sini bukanlah sesuatu yang gerbang Yuan Anda dapat putuskan? Mata Little Yuan King Yuan Chang menyipit. Sebuah kilatan melintas melalui mereka seperti ujung pisau. Jarinya dengan lembut menyelipkan pedang besi di tangannya ketika dia berbicara dengan sikap apatis. Jangan bilang padaku bahwa kamu memiliki keberanian untuk memprovokasi gerbang Yuanku hanya karena kamu telah mendapatkan pembantu? Pembantu apa? Jika Yuan Gate Anda ingin bertarung, saya akan menemani Anda. Lindong berbicara dengan cara yang bebas dan mudah. Nada yang arogan. Seseorang seperti Anda benar-benar berani bertindak sombong di depan kami? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda maha kuasa hanya karena Anda mengandalkan trik kecil yang cerdas untuk menang sekali? Mata Lei kian gelap dan keras saat dia mencibir. Apakah kamu tidak tahu apakah ini adalah trik kecil yang pintar atau tidak jika Anda mencoba lagi? Kata Lindong sambil tersenyum. Mata Lei Qian menjadi tegang ketika dia mendengar provokasi ini oleh Lindong. Aura pembunuh naik dalam tubuhnya. Namun, kali ini dia jauh lebih berhati-hati. Matanya langsung melihat ke arah Raja Yuan kecil Yuan Chang. Yuan Chang menyipitkan matanya dan menatap Lindong. Setelah itu, dia tertawa pelan, karena seseorang ingin mencari penghinaannya sendiri, kamu harus memenuhi keinginannya Lei Qian. Senyum ganas segera muncul di wajah Lei Qian ketika dia mendengar ini. Kedua tinjunya perlahan mengencang saat dia melangkah maju dan berteriak, Lindong, karena Dao Sek Anda menolak untuk pergi, saya akan memberi Anda kesempatan. Andalkan kekuatan Anda sendiri dan melangkah maju untuk melawan saya. Jika Anda menang, gerbang Yuan saya tidak akan mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu. Jika Anda kalah, Anda harus membawa semua orang dari sekte Dao Anda dan dengan cepat tersesat dari tempat ini. Apakah Anda berani menerima? Suara Lei Qian bergemuruh melintasi baskom sambil dibungkus oleh kekuatan Yuannya yang kuat.
Itu bergema di samping telinga semua orang yang hadir. Setelah pengalamannya dari waktu sebelumnya, Lei Qian jelas menjadi jauh lebih pintar. Dia tidak lagi membatasi dirinya dengan kata-katanya. Selain itu, ia telah secara langsung menentukan pertarungan langsung. Selain itu, ia bahkan menambahkan, mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Dengan cara ini, Lindong tidak akan dapat menggunakan mayat iblis. Mayat iblis juga dikendalikan oleh Lindong. Mengapa itu tidak dianggap kekuatannya? Kulitmu sangat tebal. Ying Xiao segera tertawa dingin ketika mendengar kata-kata ini. Berhentilah mengucapkan omong kosong. Jika Anda tidak mau, kami terlibat dalam pertempuran habis-habisan dan melihat siapa yang akan muncul sebagai pemenang pada akhirnya. Lei Qian tersenyum dengan cara berbisa. Kamu. Ying Xiao merasakan amarah di hatinya ketika dia melihat betapa Lei Qian tidak tahu malu telah menjadi. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Lindong melambaikan tangannya dengan lembut dan perlahan melangkah maju. Mata dari seluruh tempat itu langsung terkunci ke tubuh Lindong ketika dia melangkah keluar. Dari kelihatannya, Lindong sebenarnya benar-benar berencana menerima tantangan ini dari Lei Qian. Lindong? Ada sedikit perubahan pada wajah Ying Xiao dan Wang Yan. Lindong mungkin telah memaksa Lei Qian untuk mundur dengan cara sedih terakhir kali, tapi dia hanya menang melalui trik. Kali ini, Lei Qian, yang akan pergi keluar, dan jelas tidak akan memberi Lindong kesempatan seperti itu. Jika Lindong adalah untuk mengambil inisiatif dan melepaskan keuntungan dari mayat iblis, bagaimana dia akan melawan Lei Qian? Biarkan aku bertarung saja. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Lindong ketika dia melangkah maju. Setelah itu, semua orang terpana melihat King Tan melangkah maju. Pada saat ini, tangannya memegang sabit hitam dengan penampilan yang agak berlebihan. Sabit itu bahkan lebih besar dari seluruh tubuhnya. Simbol-simbol aneh terlihat samar-samar pada bilahnya, sementara riak tajam gelap dan dingin yang luar biasa menyebar darinya. Gadis berpakaian hitam itu memegang sabit hitam besar di tangannya. Penampilan itu sangat lucu dan lucu. Ying Xiao dan yang lainnya tercengang ketika mereka menatap King Tan. Setelah itu, mata mereka berhenti pada sabit hitam di tangannya. Samar-samar mereka bisa merasakan riak megah dari sabit. Jelas, sabit hitam ini adalah harta Yuan murni. Lindong juga sejenak terkejut ketika King Tan berbicara. Segera, dia merajut alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam, pergi dan tetap di satu sudut. Meskipun dia bisa merasakan bahwa King Tan saat ini bukan lagi gadis kecil itu, yang menjadi sangat lemah setelah disiksa oleh Qi yang dingin, dia masih tidak mau melihatnya melangkah maju untuk bertarung dengan orang lain ketika dia ada di sekitar. King Tan, yang awalnya bertindak dengan cara yang perkasa, langsung dikalahkan oleh kata-kata Lindong ini. Dia hanya bisa menarik pahit. Lindong, apakah itu akan baik-baik saja? Ying Xiao ragu-ragu dan bertanya. Sekte Dao mereka memang berharap bahwa mereka tidak harus terlibat dalam pertempuran besar dengan Yuan Gate di sini. Namun, jika Lindong harus mengambil risiko seperti itu, mungkin lebih baik bagi mereka untuk benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan pihak lain. Lindong menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju. Mata yang agak dingin itu langsung dikunci ke Lei Qian yang ganas sambil tersenyum di kejauhan. Suaranya tenang. Aku akan menerima tantangan ini. Serangkaian kegemparan tiba-tiba terdengar di baskom setelah kata-kata ini terdengar. Jelas, semua orang tidak berharap bahwa Lindong akan benar-benar berani untuk langsung meninggalkan keuntungan dari mayat iblis dan menerima tantangan ini dari kepala Lei Qian. Tindakan seperti itu benar-benar tidak bijaksana. Wukun dari Nin Heaven Supreme Purity Palace memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat dia bergumam. Tidak akan ada lagi bermain-main seperti terakhir kali. Lei Qian tidak akan memberinya kesempatan sedikit pun. Ini, dia mencari penghinaannya sendiri. Dia bukan orang bodoh. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, dia tidak akan dengan mudah menerima pertarungan. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya perlahan. Mata jernihnya melihat ke arah sosok kurus yang berjalan keluar dari antara para murid Dao Sekte sementara dia berkata dengan lembut. Wukun menolak berkomentar ketika mendengar kata-kata Ling Qingzu. Bersama dengan mayat iblis, Lindong mungkin masih memiliki peluang melawan Lei Qian. Namun, dengan syarat tidak bisa menggunakan mayat iblis, Wukun tidak bisa memikirkan apa kualifikasi Lindong harus bertarung dengan Lei Qian. Haha, kau punya nyali. Senyum ganas di wajah Lei Qian segera tumbuh lebih luas ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar berani menghadapinya dalam pertempuran. Selain itu,
ada sukacita liar yang tidak biasa menari di matanya. Kehilangannya di Unique Devil City tidak diragukan lagi telah menyebabkan kemarahan naik di dalam hatinya. Sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk secara pribadi mendapatkan kembali wajahnya. Meskipun dia sedikit menderita di tangan Lindong karena keterampilannya yang agak aneh, Lei Qian memiliki keyakinan bahwa dia pasti akan dapat menyebabkan Lindong tidak dapat membalas bahkan jika dia keluar semua. Ini adalah kepercayaan dirinya sebagai salah satu dari 3 raja kecil Yuan Gate. Kali ini, dia ingin benar-benar menghancurkan Lindong di bawah kakinya di depan semua orang. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.